Salatiga, Ibu Kepala Dinas Pendidikan nih di sini, dan rekan-rekan tim Dosir UCCN, Pak Priyo dan teman-teman. Matur nuwun atas kehadirannya. Seperti yang kita sudah bersama-sama ketahui, Bapak Ibu yang terhormat, bahwa Salatiga sudah lolos ya dari seleksi menuju Salatiga City of Gastronomy. Ya, kita berbangga dan tentu berbahagia usaha tahap awal di mana persiapan segala sesuatunya sudah berhasil mengantarkan kita lolos seleksi. Namun demikian tentu perjalanan ini masih panjang untuk ditetapkan oleh UNESCO sebagai kota kreatif dunia bidang gastronomi. Banyak hal sudah dipersiapkan. Tentu sekarang apa lagi, apa saja yang mesti kita lakukan, kita mantapkan, dan tentu bukan hanya apa, tetapi bagaimana kita melakukan bersama. Siapa saja yang harus melakukan dan sebagainya. Oleh sebab itu pada kesempatan sinau bareng Bapak Wali Kota Salatiga tentang keberlanjutan Salatiga sebagai kota kreatif dunia bidang gastronomi ini, mari kita bersama-sama akan sinau bareng dan tentu memberikan masukan-masukan yang produktif sehingga kita betul-betul pada saatnya nanti akan ditetapkan sebagai kota kreatif dunia bidang gastronomi yang akan makin membanggakan kita semuanya. Sebagai pengantar, Bapak Kepala Disbudpar akan memberikan beberapa penjelasan tentang perjalanan yang sudah kita lakukan dan ke depan akan bagaimana. Monggo kami persilahkan kepada Pak Kepala Disbudpar memberikan pengantar. Izin Bapak Wali Kota untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan tentu saja salam sehat selalu untuk kita semuanya. Yang terhormat dan yang kita banggakan Bapak Wali Kota Salatiga, Ibu Sekda, Ibu Asisten, staf ahli, segenap pimpinan OPD, Kabak di lingkungan Sekda, para camat, lurah, dan segenap satuan pendidikan, kepala sekolah dan guru tingkat SD, SMP, SMA sederajat, pimpinan BUMD, baik yang berkesempatan hadir luring, kurang lebih 30 orang Bapak Wali Kota, dan 100 diantaranya hadir secara daring sesuai kapasitas di Dinas Kominfo. Izinkan kami mengawali sinau bareng ini menindaklanjuti apa yang menjadi dawuh Bapak Wali Kota, bahwa tema kali ini adalah sejauh mana keberlanjutan ketika Salatiga mencalonkan untuk bergabung sebagai salah satu jaringan kota kreatif dunia dengan Creative Wheel kategori gastronomi. Sebagai catatan, di Indonesia belum ada yang mencalonkan Bapak Wali Kota. Ada Ubud, itu untuk warisan budaya makanan di Ubud. Sedangkan di luar negeri sudah banyak, namun 3 kota di Indonesia yang beruntung adalah Pekalongan dengan Creative Wheel-nya, Kria Batik, Bandung dengan desain, dan Ambon dengan musik. Sementara ini ketika bulan Mei kita sudah melakukan paparan di hadapan KNIU dan tim panelis expert independen. 30 Juni yang lalu kami dibantu teman-teman yang mempunyai perjuangan dengan orientasi nabung di BCA, Bank Celengan Akhirat. Tim Dosir dan kawan-kawan hadir. Silahkan berdiri teman-teman Dosir. Aplaus, tepuk tangan dulu. Nah, ini ada. Oh ya, saya didhawuhi Pak Kadis untuk duduk. Oh, ya. Yang sudah membantu pemerintah untuk menyelesaikan doser dan sudah kita layangkan 30 Juni yang lalu. Terhitung 30 Juni sampai sekarang, insya Allah nanti
penilaian tim independen tingkat dunia melalui UNESCO akan diumumkan kalau tidak akhir Oktober ya awal November. Oleh sebab itu, di sisa waktu ini apa yang bisa kita lanjutkan? Sementara juga laporan Bapak Wali Kota, catatan kami ketika kami sebagai salah satu OPD leading sektor terkait gastronomi ini mencoba menginseminasi, mensosialisasikan apa itu gastronomi, sebagian besar masyarakat di aras grassroots awam itu belum dong duduk sarahipun Bapak, gastronomi itu nun sewu panganan opo, kewan jenis opo, tapi setahunya gastronomi ini sesuai Bapak Wali Kota ngendika dianggap ilmu bintang-bintang seperti bintang Libra, bintang Gemini itu gastronomi. Intinya Ibu dan Bapak tidak bermaksud menggurui. Marilah kita di Sinau Bareng ini mencoba menyamakan mindset pola pikir, satu bahasa, satu langkah, sehingga langkah yang tinggal 1 nil agar Salatiga ditetapkan oleh UNESCO sebagai City of Gastronomy ini nanti bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali tayangan kami, izin Bapak Wali Kota, sebetulnya banyak definisi tentang gastronomi. Next, Mas. Tapi intinya bisa kita pahami secara sederhana, gastronomi ini adalah pengembangan dari kuliner dengan pendekatan budaya. Tapi secara komprehensif bisa kita pahami bahwa bagaimana cara kita mengelola dari hulu dan hilir sampai hilir sekaligus menyajikan dan menikmati potensi kuliner di suatu wilayah secara sustainable berkelanjutan. Sehingga memberi kemanfaatan yang menyeluruh. Baik kecuali di sisi pendekatan budaya juga bisa ekonomi, pendekatan politik melalui lobby-lobby, terkadang sebelum decision maker pendekatannya melalui gastronomi. Sejarah, geografi, teknologi, berbagai teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dari pemahaman itu bisa kita kerucutkan ciri pengertian gastronomi ini yang terpenting mengakar di suatu wilayah. Apa yang menjadi potensi kearifan lokal, kekhasan wilayah? Berkesinambungan. Karena berkesinambungan ini menjadi isu internasional Ibu dan Bapak, terutama melalui SDGs, Sustainable Development Goal, bangunan ekosistem gastronomi di Salatiga itu nanti akan dinilai. Kemudian memberikan multiplier, linkage, dan benefit. Ya, contohnya kalau kita mengangkat satu ciri khas kuliner Salatiga, tumpang koyor. Sejauh mana tumpang koyor ini bisa mudah diperoleh tidak sekedar di Salatiga, tapi di kota-kota lain, pun di kota-kota yang ada di negara lain. Baik tempe bosoknya, koyornya, kemudian juga multiplier yang ditimbulkan, akhirnya orang di negara-negara lain itu tertarik tumpang koyor dan datang ke Indonesia. Tapi yang terpenting bahwa gastronomi ini berbeda satu wilayah dengan wilayah lain tergantung pendekatannya dari sisi mana. Sehingga bisa kita analogikan gastronomi itu berlatar belakang multidisiplin. Secara kebetulan kemarin Salatiga mencalonkan gastronomi ke UCCN adalah gastrohistory, yaitu gastronomi yang dikaji dan dikembangkan dengan latar belakang sejarah. Next. Berikutnya perlu kita kedepankan kenapa Salatiga wani-wanine bukan sebagai kota besar berani mencalonkan ke UCCN untuk bergabung di City of Gastronomy dengan kota-kota dunia lain. Karena latar belakang Salatiga yang kaya akan potensi kulinernya, kemudian sejarahnya. Salatiga juga disebut sebagai kota UMKM, multi etnis dan budaya, pusat studi, kemudian penguatan regulasi, fasilitas sarana prasarana kulinernya, lembaganya yang luar biasa, kemudian berbagai event sering digelar serta banyaknya dukungan kepada Salatiga. Next. Nah, yang pertama secara on the spot, izinkan saya sampaikan
Bagaimana potensi kekayaan kuliner khas Salatiga? Ada kurang lebih 14. Dan itu memiliki karakteristik kultur sejarah masing-masing. Ada gulo kacang, keripik paru, roti Tegal, walaupun ada kata kunci Tegal, tapi sudah menyimpan 3 dekade di Salatiga. Bakpia Omtan, ronde, bertebaran di mana-mana, wedangan rempah-rempah, sambal tumpang koyor, ada koyor Sukini yang kemarin digemari pejabat di tingkat pusat. Kemudian sate sapi suruh. Nah, ini karena ada kata kunci suruh, kita kemarin juga berdiskusi bahwa city itu adalah bentangan wilayah hinterland penyangga. Kemudian bakso babat Salatiga, nasi godok, nasi goreng mawut, nasi sate kambing hot plate dan lain sebagainya. Next. Tapi yang terpenting, kita mempunyai potensi kuliner khas Salatiga enting-enting gepuk yang sudah kita usulkan sebagai warisan budaya tak benda. Ini sejalan dengan kita mencalonkan gastrohistory ke Balai Pengembangan Nasional Budaya karena sudah eksis sejak 3 dekade generasi yang lalu. Potensi kuliner kita next juga punya kawasan. Ada 3 kawasan yang kami catat dan sudah eksis sampai sekarang, yaitu kawasan tematik kuliner yang ada di Kampung Telongaklik. Berikutnya, cepat saja Mas. Kawasan tematik kuliner sate hot plate, terkenal dengan sate Roma Irama, begitu Bapak. Dikira miliknya Roma Irama, ternyata di sana hanya Pak Haji Roma Irama itu sering dulan ke sana. Kemudian yang masih baru adalah kawasan kopi dan olahan susu di Kumpulrejo, di seputaran Salib Putih, Hotel de Amerik. Nah, Salatiga goes to UCCN, City of Gastronomy. Pintu masuknya ketika kita lolos seleksi di ARAS tingkat nasional, mendampingi Jakarta di literasi kita gastronomi. Kami hanya mengingatkan, izin Bapak Wali Kota, di sana ada klausal di paragraf terakhir, alinea terakhir, bahwa keputusan pemerintah pusat melalui KNIU didasari atas diskusi dan masukan pemangku kepentingan antar kementerian lembaga, expert dari masing-masing kreatif field, literasi dan gastronomi, serta komitmen kedua kota tersebut untuk tetap mengembangkan potensi ekonomi kreatif sesuai dengan program dari pusat yang harapannya disinergiskan dengan program di UCCN. Program dari pusat itu tidak lain adalah program PMK 3I, program Kabupaten Kota Kreatif, dan program e-book jaringan kota kreatif. Next. Nah, ini contohnya kita sudah merintis sejak 2017 yang lalu bahwa lewat riset yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kita sudah ditetapkan sebagai kota kreatif kuliner. Terus akhirnya kita maju ke program lanjutan yaitu Kabupaten Kota Kreatif. Lanjut Mas, terus. Nah, ini latar belakangnya. Nah, di sana juga sudah diberi semacam stressing. Jenis kuliner yang kita treatment adalah olahan singkong. Terus, nah ini program Kabupaten Kota Kreatif, risetnya juga sudah didalami oleh Kemenparekraf. Terus, nah dengan demikian kita berhak masuk di jejaring nasional melalui e-book yang diterbitkan oleh Kemenparekraf. Terus Mas, nah contohnya di angka 65, Salatiga bersandingan dengan kurang lebih 150-an kabupaten kota se-Indonesia. Contoh yang lain, Kota Semarang kemarin ditetapkan kota kreatif subsektor fashion, Bandung desain, dan lain sebagainya. Terus, nah potensi kuliner kita, kreativitas, inovasi, ide-ide, gagasan pelaku ekonomi kreatif luar biasa.
sehingga prestasi berbagai kompetisi yang digelar di sektor kuliner ini juga luar biasa. Ini yang terupdate, kawasan Singkong Aklik menggondol prestasi sebagai peringkat 2 tingkat nasional. Gadu-gadu Bu Agus ini baru berjuang setelah diseleksi 1.300-an se-Indonesia, lolos 90 besar. Ini di luar kompetisi, lada hitam. Ya, ownernya salah satu pengurus KIK dan tim doser, konon omsetnya di era pandemi ini 4 besar se-Jawa Tengah, Bapak. Next. Ini adalah potensi gastronomi. Ini contoh ketika kita mengikuti kompetisi berjejaring mengantar cita rasa kuliner Indonesia mendunia, Salatiga berada di peringkat kedua di bawah Sidoarjo dengan bandeng asapnya, Palembang dengan empek-empeknya, Banjarnegara dengan kopinya, dan seterusnya. Next. Ini sertifikatnya. Terus, nah, sekarang potensi kekayaan sejarah. Kita sudah sangat maklum, Salatiga adalah sebagai kota tertua di Indonesia yang saat berhari jadi tahun ini usianya adalah 1271. Ya. Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Apa kaitannya sejarah kuliner di Salatiga? Sambal tumpang yang kita highlight di UCCN sudah muncul di Serat Centini sejak 1814. Di sana ya, ada tercatat bahwa raja-raja zaman dahulu manakala sering berkunjung ke pelosok desa-desa itu disuguhi sambal tumpang. Akhirnya menjadi menu masakan kegemaran raja-raja. Ini salah satu sejarah yang coba kami eksplor. Next. Contoh yang lain, enteng-enteng gepuk. Ya. Seseorang warga Tiongkok pada tahun 1920 bernama Ko Chong-Hook dari Fukian ini menjajakan enteng-enteng gepuk yang produksinya dibuat di Benteng Hok Tek Bio. Sampai dengan sekarang enteng-enteng gepuk sudah mengalami diversifikasi dengan tampilan kekinian. Next. Contoh singkong. Tahun 1800-an dibawa Portugis dari Brasil. Kemudian gimmick-gimmick sejarah pun sudah sering ditawarkan. Geduk ketek itu terkenal karena ada keteknya. Kemudian D9 terkenal karena sejarah ownernya yang sempat menghuni kamar D9 di Lapas Solo dan sebagainya. Next. Babat pun demikian. Ya, ini hampir menjadi semacam franchise. Di kota-kota besar Jakarta, Semarang, Solo ada bakso babat Salatiga. Dimulai 1970 ada bakso babat Taman Sari, Rumah Makan Manis, bakso babat Jensut, bakso babat Sukosari, bakso babat Rahayu yang konon lebih murah dan yang tersebar di para pengelola melalui lapak PKL dan lain sebagainya. Next. Kemudian kita juga sebagai potensi kota UMKM. Total UMKM yang terdaftar di Salatiga 23.461, dari sektor kulinernya adalah 5.655 berbasis kuliner. Kita baru mencoba pendataan 5.655 itu yang kuliner kreatif berapa. Terus kemudian Salatiga memperoleh predikat sebagai kota tertoleran. Latar belakang berbagai warga sehingga etalase Indonesia Mini, akhirnya di sektor kuliner ini terjadi akulturasi kuliner. Menu kuliner Nusantara, sebuah masakan Manado atau masakan Padang, ini sudah disesuaikan dengan lidah orang Salatiga. Demikian juga tadi gudeg Sukini, itu khas Salatiga, sesuai lidah Salatiga. Gadu-gadu di mana-mana ada, tapi gadu-gadu Bu Agus menjadi rising star, tembus 90 besar se-Indonesia.
Terus, next. Nah, kekayaan Salatiga untuk mencalon di UCCN juga didukung banyaknya pusat studi. Ada 5 pusat studi, diantaranya pusat studi tempe, yang saat ini tempe diusulkan ke UNESCO sebagai WPTP. Kalau tadi ting-ting gebuk kan baru diusulkan di tingkat nasional. Kemudian juga ada pusat dinamika usaha mikro dan kecil, ada CEMSET, Pak Priyo Rawuh di sini, program studi teknologi pangan, dan ada program studi Dispar Fakultas Interdisiplin UKSW. Kemudian riset dari berbagai stakeholder pun kita dorong untuk melakukan riset terkait bangunan ekosistem gastronomi di Salatiga. Di antaranya KNIU nanti menyelenggarakan riset, Fakultas Interdisiplin sendiri, dan sementara ini contoh riset yang dilakukan dari Stipari kemarin. Next. Berikut, bahwa kekuatan Salatiga, next Mas, untuk mencalonkan di UCCN adalah didukung dari penguatan regulasi. RPJMD, visi misi Bapak Wali Kota terpilih, alokasi tahun 2017 sampai dengan 2022, yaitu berfilosofi warga masyarakat Salatiga wareg, pasti terkait dengan kuliner. Dengan wareg kita bisa waras, dengan wareg waras kita bisa wasis cerdas. Ya, visinya adalah Salatiga hati beriman yang smart. Dari 9 misi, walaupun tidak muncul kata kunci gastronomi, tapi keterkaitannya adalah misi yang pertama di bidang pendidikan, ya, olahraga, budaya. Pendidikan nanti terkait kurikulumnya, olahraga mungkin asupan nutrisi untuk atlet, kemudian pendekatan budaya, jelas gastronomi adalah kuliner, budaya kuliner. Kemudian isu internasional, penyandang kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, perlindungan anak, ini di nomor 6. Nomor 7, kerjasama, daya saing, investasi dan lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan ini menjadi multi player untuk menggerakkan setelah Salatiga ditetapkan sebagai UCCN. Yang jelas gastronomi ini adalah kuliner ekonomi kerakyatan yang basisnya adalah UMKM. Next. Berikut, fasilitas sarana prasarana sebagai spot sentra kuliner juga tersebar. Melalui surat keputusan Wali Kota sudah kita tetapkan 8 lokasi. Di kawasan Kampung Telok, Ridanggo, Mungin City, Raden Patah, Pasar Sayangan lantai 2, di indoornya GPD Sitalang, walaupun sementara baru Sabtu Minggu, Nian Cesta pusatnya di Kecandran, dan harapannya nanti di masing-masing kelurahan juga ada Nian Cesta. Next. Kemudian pangsa pasar kuliner yang lain seperti Pasar Tiban di JLS, Pasar Tegal Ombo yang punya kearifan lokal, transaksi jual belinya dengan kreweng, Pasar Pagi, dan sementara ini diinisiasi oleh para jenderal alumni PL ada Pasar Kolam PL sore. Berikutnya. Nah, Ibu dan Bapak, kekuatan Salatiga yang lain untuk mencalonkan di UCCN adalah di latar belakang lembaganya. Tadi Bapak Moderator menyampaikan bahwa keberhasilan Salatiga akan nanti bisa ditetapkan oleh UNESCO sebagai UCCN, ini tidak sekedar ada pada pemerintah, tapi merupakan sinergisitas dari 6 lembaga yang biasa disebut hexahelix. Akademisinya berkontribusi apa, pelaku usaha bisnisnya bagaimana, community-nya bagaimana, medianya bagaimana, financial institution, lembaga perbankannya, gayung bersambut menggerakkan ekonomi di Salatiga ini bagaimana melalui berbagai kredit pinjaman lunak contohnya. Government-nya pun sinergisitas antara pemerintah pusat lintas kementerian, kemudian provinsi sendiri termasuk lintas OPD di lingkungan pemerintah Kota Salatiga. Oleh sebab itu nanti mohon Bu Sekda berkenan
di materi Ibu nanti disampaikan sejauh mana peran OPD terkait di lingkungan pemerintah kota dimulai alokasi perubahan 2021 sampai 5 tahun ke depan. Next. Kemudian di Salatiga juga sementara ini dijuluki Kota MES sehingga banyak event yang digelar baik tingkat lokal Kota Salatiga, tingkat regional, nasional maupun internasional. Siapapun yang menginisiasi, yang mengelola, menyelenggarakan itu adalah bagian dari peran pilar lembaga Hexa Helik. Terakhir kemarin Bapak Menteri ini rawuh di event internasional kita, Salatiga International Gastronomy Virtual Conference, ini menjadi pintu masuk keberhasilan kita untuk lolos di tingkat seleksi nasional. Next. Nah, ini berbagai event MES tadi saya sampaikan. Terus, ya, dukungan. Ya. Ternyata pencalonan Salatiga rame-rame didukung dari berbagai kalangan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ini sebagai contoh, ketika viral Bapak Menteri mendukung all out Salatiga untuk menjadi kota gastrohistory di Instagramnya, akhirnya Salatiga pun menjadi lebih dikenal. Terus kemudian secara formal administratif, dukungan dari berbagai pihak, langsung saja Mas, dari KNIU, dari PHRI, dari Kementerian Luar Negeri terakhir Bapak memberikan dukungan agar Salatiga bisa lolos. Terus, ya, terus Mas, ini IKABUGA, PHRI, dari Indonesia Chef Association, Indonesia Gastronomy Network, Jalan Sutra, kemudian 3 kota yang sudah beruntung ditetapkan oleh UCCN walaupun kreatifilnya lain, Ambon Music Office, Pekalongan Creative City Forum, Bandung Culture and Tourism Department. Nah, kemudian komitmen. Nah, teman-teman, insya Allah Salatiga berhasil ditetapkan oleh UNESCO sebagai UCCN. Kalau berhasil, kita akan ditagih bagaimana SDGs-nya, Sustainable Development Goal tentang bangunan ekosistem gastronomi di Salatiga. Namun kalau belum beruntung, belum berhasil, berarti akan direview ulang event ini 2 tahunan sekali, besok tahun 2023. Ya. Jadi izin Bapak Wali Kota, Bu Sekda, dan Ibu dan Bapak sekalian, 5 tahun ke depan kita sudah mempunyai rencana untuk pembangunan museum gastronomi dan Bapak Wali Kota sudah menyetujui lokasi museum itu ditempatkan di Taman Wisata Sejarah yang notabene master plan DED-nya sudah ada, termasuk sudah ada rencana pembangunan museum di sana juga. Kita splitkan sebagian tanah di sana. Kemudian kita juga merencanakan untuk kerjasama sister city dengan negara-negara kota lain yang ada di dunia. Ini khususnya dengan kota gastronomi. Sudah ada dukungan dari Mensesnek, ini Bapak, sama Menlu. Kemudian bagaimana potensi gastronomi Salatiga ini agar bisa mendunia. Ini tantangan yang cukup berat, Ibu dan Bapak. Sebagai contoh, makanan khas Thailand, mango sticky rice, ketan mangga, atau makanan yang pedas itu apa ya Thailand itu? Tom yum. Tom yum itu di berbagai tempat segenap penjuru pelosok dunia mudah didapat. Tantangan kita bagaimana tumpang koyor ini mudah didapat di luar negeri. Atau olahan singkong ini lebih marketable karena mungkin lebih awet. Bisa dengan mudah
didapat di luar negeri. Ini contoh tantangan kita. Kemudian juga pembangunan sentra ikonik gastronomi nanti akan berkesinambungan kita realisasikan. Penyelenggaraan event gastronomi tingkat internasional ini menjadi prasyarat ketika Salatiga ingin ditetapkan sebagai kota gastronomi dunia. Selanjutnya, digitalisasi tata kelola gastronomi ini sudah tidak bisa ditawar, harus kita realisasikan secepat mungkin. Apalagi penilaian nanti kita akan diintip secara potensi medsosnya terkait gastronomi. Kemudian pemberlakuan kurikulum muatan lokal di sekolah baik SD, SMP, SMA ini semoga bisa mengakar terkait bangunan gastronomi di Salatiga. Berikutnya. Nah, ini penguatan ekosistem yang nanti coba kita desain, kebijakan sudah ada, lembaganya sudah kuat, tata kelolanya, industri kreatifnya. Kita dorong masing-masing juga punya branding yang mendunia. Pendanaannya Jerbasuki Momobi, infrastruktur, multikulturnya sebagai kekuatan Salatiga terdepan, kota tertoleran, prestasinya juga luar biasa, jejaring kerjasamanya luar biasa dan terutama keberlanjutannya. Next. Ya, demikian Ibu dan Bapak. Harapannya semoga Sinau Bareng ini menjadi titik tolak agar kita masing-masing bisa lebih peduli untuk memahami dan akhirnya mengembangkan gastronomi di Salatiga ini, karena dengan kita nanti ditetapkan sebagai City of Gastronomy oleh UCCN, pasti Salatiga lebih dikenal, akhirnya banyak implikasi turis-turis pada datang ke Salatiga, terutama turis wisatawan mancanegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjelaskan kita punya potensi kuliner yang luar biasa ya, dari sejarah panjang, potensi KN sejarah yang tadi mendukung kuliner, potensi UKM-KM, bahkan kuliner saja sudah 5.600-an. Ya, pusat studi, riset, kemudian regulasi kita tidak kurang ya, sudah mantap. Fasilitas sarpras, lembaga, event juga yang MAIS tadi, dukungan yang luas sampai kementerian, ya, jadi Kementerian Luar Negeri pun mendukung, kemudian termasuk komitmen. Jadi Bapak Ibu yang hadir secara online dan di tempat ini, saya kira makin memperjelas kita bahwa kita memang layak gitu ya, lolos ke UCCN Creative City of Gastronomy. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memantapkan kita semuanya, kita bersama akan mendengarkan arahan dari Bapak Wali Kota, bagaimana komitmen yang sudah dibangun sejak lama, setidaknya 2017 sudah jelas tadi, dan yang akan ke depan, sehingga memberikan landasan yang makin kuat bahwa kita betul-betul goes to Creative City of Gastronomy. Jadi kita bukan hanya berprestasi di tingkat Indonesia, sudah biasa nasional, sekarang sudah waktunya kita di tingkat dunia. Monggo kita akan simak bersama arahan dari Bapak Wali Kota. Monggo Bapak, kami silakan Bapak Wali Kota Salatiga bagi kita semuanya. Nuwun. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Salatiga, yang saya hormati segenap staf ahli, asisten, dan seluruh OPD yang hadir. Terus kemudian yang saya hormati teman-teman dari segenap tim dosier apa doser? Dosier, ya. Dan tentunya Bapak Ibu yang hadir secara online atau daring dari beberapa sekolah, baik
SD maupun SMP. SMA juga ada. Oke. Baik, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Valentino selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi upaya yang kami lakukan, kita lakukan ini bukan keinginan saya pribadi, tetapi keinginan Kota Salatiga, untuk kebaikan Kota Salatiga, untuk kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga. Jadi tonggak yang sudah kita tancapkan ini berkaitan dengan City of Harmony untuk Kota Salatiga ini, harapannya siapapun nanti yang akan menjadi wali kota ke depan, gastronomi ini terus dikembangkan. Terus kemudian komitmen dari pemerintah juga terus harus dilakukan di Kota Salatiga ini. Ini bagian dari branding Kota Salatiga. Sama seperti kemarin City of Harmony. City of Harmony Kota Salatiga akhirnya kita juga mendapatkan hasil beberapa kali, mendapatkan predikat terakhir, mendapatkan predikat kota tertoleran se-Indonesia. Dan ini juga tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi tadi masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian unsur-unsur stakeholder yang lain juga sangat berpengaruh. Sama juga dengan City of Gastronomy. Ini juga tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga saja. Coba ditayangkan tadi apa? Hexaholic yang tadi. Nah, hexaholic yang tadi disinggung oleh Pak Valentino. Jadi peran kita seperti apa yang harus kita lakukan supaya kerja-kerja kita lebih terarah dan sistematis. Coba Mas. Yang helik-helik tadi. Nggih niku. Inggile. Andape. Nah, jadi kalau kita pemerintah berarti kan ada di government itu, jadi teman-teman Bu Sekda dan seluruh OPD harus komitmen terus melakukan penguatan, kemudian komitmen untuk terus ojo diganti, yes kuwi wae. Wes, ojo dimek-mek. Nah, government di situ, jadi komitmen kita harus di sana, ya. Kita harus berkomitmen bagaimana Kota Salatiga ini menjadi City of Harmony. Siapapun nanti yang akan jadi wali kota ke depan. Hingga ini menjadi apa? Sekarang ini lagi kita tancapkan, tetapi tahapan 5 tahun ke depan, tadi disinggung oleh Pak Valentino, 5 tahun ke depan kita harus melakukan apa, berbuat apa, ini tetap harus kita terus upayakan. Government. Kemudian community, masyarakat, ini juga harus kita libatkan. Komunitas. Di Salatiga banyak komunitas yang sangat peduli terhadap gastronomi. Itu kita ajak. Jangan jalan sendiri-sendiri. Ya. Sementara kalau jalan sendiri-sendiri, nanti tidak akan terintegrasi. Harapannya dari bangunan 1, 2, 3, 6 tadi, 6 Pak ya, 6 ini harus terintegrasi. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kemudian akademisi sudah jalan. Ada tadi apa namanya Pak? Ada riset segala macam. Kalau beliau yang sudah berupaya semikian keras, tetapi pemerintah cuma diam saja, ya percuma. Nah, tentunya monggo akademisi dunia pendidikan kita libatkan, termasuk anak-anak SD, SMP melalui Dinas Pendidikan Bu Yuni. Nanti bagaimana kurikulumnya supaya anak-anak juga tahu, oh membuat telo itu seperti ini, membuat apa? Telo keju seperti ini, membuat enting-enting seperti ini, membuat sambal tumpang koyor seperti ini, anak-anak dikenalkan melalui tadi mulok ya, kurikulum muatan lokal di SD, SMP dan SMA. Jadi tidak hanya perguruan tinggi, tetapi Dinas Pendidikan Bu Yuni juga mengambil peran di sana. Kita berikan pengetahuan kurikulum di anak-anak sekolah. Kemudian dunia usaha juga tentunya sangat terlibat. Kemudian institusi keuangan tentunya juga akan terlibat.
dengan bantuan modal dan sebagainya, dengan adanya dunia usaha ini mulai berkembang, sehingga semua akan berputar, bergerak dan saling terkait. Sehingga komitmen pemerintah, kemudian masyarakat, dunia usaha, kemudian akademisi pendidikan, keuangan, dan media otomatis nanti akan menyiarkan apa yang sudah kita lakukan, tentunya akan disiarkan oleh media, baik media elektronik, media online, dan sebagainya. Nah, tadi komitmen, next. Komitmen. Yang abang nara salah kita mau. Belakang, ya. Keri-keri. Nah, itu. Nah, ini leres. Nah, ini penguatan ekosistem gastronomi. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 11, Pak. Ada 11. Nah, tentunya ini harus kita terus, tadi komitmen kita harus kuat. Kebijakan pemerintah tadi selaku government seperti apa, lembagaannya, tata kelola manajemennya, industri kreatif, teman-teman dunia usaha seperti apa. Nah, ini adalah bagian nanti jadi branding kota. Ya. Kota Salatiga akan dikenal. Oh, selain kota toleran, kota harmoni, oh, kota gastronomi juga. Jadi jangan kemudian berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus jalan bareng-bareng, terintegrasi, yang tidak kemudian yang tidak bisa ditinggalkan ya anggaran. Pemerintah Kota Salatiga harus menganggarkan dengan kegiatan, seminar, kemudian studi-studi yang lain, sehingga semua bergerak. Semua bergerak. Jadi semacam itu yang harus kita lakukan. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, berkenaan dengan hari ini kita melakukan sinau bareng berkaitan dengan Kota Salatiga, City of Gastronomy. Tentunya saya sampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan OPD maupun tim dosyer yang kemarin telah bekerja keras tanpa kenal lelah waktu hingga bisa menyelesaikan, dan alhamdulillah sudah lolos nih Pak G, lolos menjadi kota yang berjejaring kota kreatif dunia di sektor gastronomi. Dan tentunya tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa ini tidak hanya selesai di sini, tetapi harus terus diupayakan tadi berkaitan dengan hexahelix tadi, semua terlibat, stakeholder yang ada, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, akademis, kemudian media, otomatis nanti saling berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tetapi tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus terintegrasi. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin menekankan satu hal, yakni mengenai pentingnya optimalisasi peran dari berbagai elemen yang terkait tadi. Mengingat kita sudah memiliki potensi kuliner yang sangat luar biasa sekali, jadi tadi singgung juga oleh Pak Valentino, tidak hanya di Jogja yang ada gudeg, di Salatiga banyak gudeg. Rasanya sudah disesuaikan dengan lidah warga Salatiga. Sate juga puluhan sate di Jalan Blotongan sana. Sego goreng yang macam-macam, bakmi godok juga macam-macam. Antara bakmi godok Pak Minto dengan Pak Min ya beda. Rasanya beda, sate juga beda. Itulah khasanah yang kita miliki berkaitan dengan kuliner. Enteng-enteng pun ya juga beda. Dua Hulu dengan Taj Mahal, podo-podo wujud enteng-enteng rasanya beda. Masing-masing punya khas sendiri, rasa tersendiri. Sambal tumpang juga seperti itu. Nah, inilah keunikan khasanah kuliner yang kita miliki di Kota Salatiga. Nah, Ibu Bapak, jika Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati bahwa opo to kuwi gastronomi. Sempat saya berkelakar dengan Pak Valentino, gastronomi itu ilmu bintang, Pak. Nah, ini tentunya tidak perlu berkecil hati bahwa kita memiliki banyak varian, macam, jenis-jenis masakan. Tidak hanya yang dimiliki oleh Kota Salatiga, tetapi Nusantara juga berada di, makanan Nusantara juga ada di Kota Salatiga. Kemudian dari segi tim, saya melihat jika tim dosyer yang
telah ditunjuk oleh pemerintah Kota Salatiga untuk menjadi ujung tombak City of Gastronomy, terdiri dari akademisi maupun praktisi yang sangat profesional, ditambah dengan keberadaan Bu Lucy sebagai pusat studi tempe, kemudian Semset, Pak Pri, kemudian program studi teknologi pangan dan destinasi pariwisata di UKSW. Ini adalah kekayaan yang kita miliki. Tentunya ini akan mendukung dalam tercapainya tujuan kita bersama. Selanjutnya juga patut kita syukuri karena hingga kini telah banyak lembaga yang mulai memberikan dukungan. Tadi disampaikan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno juga sangat serius dan sangat mendukung penuh dan mengapresiasi untuk Kota Salatiga menuju kota kreatif jejaring dunia. Hal ini juga diikuti dari Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya tadi sudah tayangkan bentuk dukungannya, surat dukungannya tadi. Dan berbagai komunitas. Nah, dukungan tersebut mari kita maknai sebagai amanat agar kita sebagai yang memiliki, yang punya gawe, dapat terus berkontribusi dan bersinergi. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tadi pilar heksahelik, ya. Ini harus terintegrasi, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan sendiri-sendiri malah tidak sampai ke tujuan. Yang terdiri dari pemerintah, perbankan, dunia usaha, dunia pendidikan, akademisi, komunitas, masyarakat, dan media massa. Dan pada kesempatan ini yang baik ini, saya juga minta kepada seluruh pihak yang terkait agar dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi. Jadi Bapak Ibu yang ada di 6 heksahelik ini untuk melakukan koordinasi, komunikasi, supaya persepsinya sama dan komitmen yang kita bangun juga bisa seragam. Kompetisi ini tidak hanya main-main, karena merupakan kompetisi tingkat dunia. Dukungan juga telah diperoleh dari beberapa elemen, baik skala lokal, regional, hingga nasional. Untuk itu kembali saya tekankan agar dapat mengoptimalkan peran dan fungsi elemen terkait, sebab City of Gastronomy bukanlah tanggung jawab tim dosier atau dinas Budpar saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan seluruh OPD Kota Salatiga juga harus bareng-bareng yang kuyung sama-sama. Bukan terus kemudian, wah kula urusannya Pak Tino, gawe-gaweane Pak Tino, jangan. Oke, memang leader sektornya Pak Tino, tapi kalau tidak dibantu oleh Bu Sekda dan seluruh OPD, ya tidak ada apa-apanya. Kalau tidak diberikan anggaran juga melempem, karena ini tidak lepas dari anggaran untuk pengkajian, kegiatan, dan lain sebagainya untuk bisa disupport. Nah, ini bagian dari tadi, bagian dari branding kota, bagian dari melaksanakan kegiatan untuk mengangkat Kota Salatiga sebagai kota gastronomi. Dan mari Bapak Ibu semua kita berkolaborasi secara konsisten, berkesinambungan, dan terintegrasi dengan motivasi yang tidak semata-mata untuk bergabung dalam jaringan kota kreatif dunia saja, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kita terhadap warisan keberagaman kuliner yang ada di Indonesia, khususnya umumnya di Indonesia. Salatiga khususnya umumnya di Indonesia. Ibu Bapak yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terkait. Jangan segan-segan, kemudian jangan patah arang, patah semangat. Belanda masih jauh ibaratnya, kita masih jauh perjalanan kita. Okay. Perjalanan kita masih jauh, jadi terus upayakan kegiatan-kegiatan untuk mengangkat Kota Salatiga, untuk menjadikan Kota Salatiga menjadi City of Gastronomy. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya ini ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak untuk siapa-siapa, bukan untuk saya pribadi,
tetapi untuk masyarakat semua. Nanti kalau sudah gastronomi ini sudah mengakar di Kota Salatiga, tentunya dunia usaha, UMKM juga bergerak, ekonomi meningkat, angka kemiskinan turun, indeks pembangunan manusia naik, kesejahteraan akan naik, sehingga seluruh masyarakat akan merasakan. Nah, semacam itu. Ibu Bapak yang saya hormati, saya akhiri kata sambutan saya sekali lagi, mari kita berkomitmen, kemudian kita lakukan koordinasi komunikasi antar tadi stakeholder, hexahelik, pemerintah, dalam hal ini kita semuanya, kemudian dunia usaha UMKM, kemudian akademisi dunia pendidikan, ada Bu Yuni, ada UKSW, dan lain sebagainya. Kemudian ada perbankan, nanti bisa kita sinergikan dengan perbankan supaya dunia usaha juga berkembang. Kemudian ada media yang di sana yang mewartakan bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kota Salatiga, tidak hanya pemerintahnya saja, tapi masyarakatnya, akademisinya, kemudian komunitas, dan lain sebagainya. Saya kira ngaten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota Salatiga atas arahannya bagi kita semuanya. Beliau sudah menyampaikan bahwa inilah keinginan Salatiga yang sudah diletakkan tonggak ya sejarah besar di masa pandemi, kita tetap berprestasi, ada tonggak besar menuju kota gastronomi dunia. Sehingga tadi sudah betul-betul ditegaskan oleh beliau, harus terintegrasi peran hexahelis. Tentu jadi ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, menguatkan ekosistem gastronomi sehingga betul-betul ini akan tercapai apa yang kita harapkan, dan sesuai arahan Bapak Wali Kota, City of Gastronomy ini akan membawa kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kota Salatiga. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tentu pada kesempatan ini satu momen yang sangat berharga untuk kita juga menerima berbagai komitmen, masukan dari berbagai sisi, dari berbagai pihak. Tadi ada 6 ya bangunan hexaholiknya, sehingga dari government sudah jelas komitmennya, tapi sampai ke OPD, sekolah pun juga, akademik, monggo kita akan memberikan masing-masing Bapak Ibu, kita minta masukannya. Yang pertama kita akan aturi ke tim dosir dulu, mungkin sekitar 5-10 menit awal, sehingga memperkaya kita untuk apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan mohon nanti dipersiapkan Bapak Ibu yang lain supaya bisa efektif di dalam penyelenggaraan sinau bareng Bapak Wali Kota pada siang ini. Monggo Pak Priyo, kami persilakan. Matur nuwun, Pasis. Izin Pak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami dari tim dosir untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan follow up dari proposal yang kita ajukan. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya proposal sudah diajukan dan kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwasanya secara administratif proposal itu sudah oke, artinya tidak perlu tidak ada perbaikan yang berkaitan dengan proposal yang kami ajukan kemarin. Nah, berkaitan dengan itu, masa antara proposal sampai dengan assessment itu sampai dengan bulan November. Nah, bulan November ada keputusan apakah Salatiga ini layak untuk dijadikan kota gastronomi atau tidak, begitu ya. Jadi ada assessment penilaian dari UNESCO. Nah, berkaitan dengan itu saya kira ini menjadi masa yang sangat penting, begitu ya, dalam beberapa bulan ini untuk kita mengkonfirmasi apa yang kita sampaikan di dalam proposal itu. Jadi assessment yang dilakukan oleh UNESCO adalah assessment yang sifatnya investigatif ya. Jadi melalui dunia maya mereka mencoba untuk
melihat apakah betul sih yang disampaikan di dalam dossier itu, di dalam proposal itu memang sudah ada. Jadi tentu saja sekali lagi apa yang disampaikan di dalam proposal itu harus terkonfirmasi. Itu catatannya, gitu nggih. Itu catatannya. Jadi kita perlu untuk mempersiapkan itu atau membangun ekosistem yang memang sesuai dengan apa yang kita sampaikan di situ. Nah, dossier ini sendiri tadi Pak Wali sudah menyampaikan sebetulnya kita itu kan sudah punya ya. Artinya potensi itu sudah ada yang tanpa kita sadari sebetulnya mungkin masih jalan sendiri-sendiri. Tapi kita melihat bahwasanya begitu ya. Ini potensi kita sudah banyak sekali begitu. Dan kenapa kita berani mengajukan ini karena ya inilah aset kita. Kalau kita bisa membangun aset kita, ini impact-nya besar sekali. Gitu. Impact-nya besar sekali. Jadi kalau misalnya Salatiga itu masuk terkenal menjadi kota gastronomi, gitu, saya bisa membayangkan bahwasanya ini tidak hanya dikenal di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Begitu. Orang berwisata itu kan macam-macam. Salah satunya adalah terkait dengan kuliner. Begitu. Ketika kita ya tercatat sebagai kota gastronomi dunia, begitu. Ya ini sudah gaungnya sudah ke sana kemari atau di dunia begitu sudah ada masuk ke sana. Saya melihat hanya kalau ini betul-betul terjadi begitu ya, ini satu rahmat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita kerjakan bersama-sama begitu. Apa yang menjadi harapan cita-cita ini cita-cita yang bukan sekedar cita-cita ya. Menurut saya kita sudah punya potensinya. Hanya sekarang bagaimana kita mengkonfirmasikan itu, menata apa yang belum dilakukan. Nah, gastronomi itu sendiri begitu ketika kita menyampaikan di dalam proposal kajiannya kan dari sejarah saat ini dan yang akan datang. Begitu nggih. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah tumpang koyor dan lain sebagainya, kita ngomong tentang Serat Centini di situ, itu kita melihat bahwasanya ternyata kasanah kuliner di Salatiga ini mempunyai lingkup waktu yang sangat lama dan sampai sekarang masih ada. Tapi itu juga butuh Butuh integrasi dengan semua pihak. Kenapa tumpang koyor ini sampai sekarang masih dinikmati? Bagaimana meyakinkan bahwasanya tumpang koyor itu aman? Sederhana saja ya. Tumpang koyor itu kalau pandangan orang mengatakan ini tempe bosok. Padahal itu kalau saya baca bukan tempe bosok, tempe yang over fermented. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau membiarkan tempe saja begitu, itu belum tentu bisa dipakai untuk bahan tumpang koyor. Kan begitu. Kalau orang luar di sana mendengar, tempe bosok, panganannya kok yang ini begitu ya. Nah ini butuh apa? Butuh misalkan dukungan lembaga riset. Lembaga riset misalnya dari Pusat Studi Tempe meyakinkan ini loh, yang dimaksud itu bukan tempe bosok, begitu. Tempe yang over fermented. Nah bagaimana itu diyakinkan? Artinya kekayaan kuliner kita yang berkembang sedemikian rupa ini, begitu ya, yang sekarang sudah jalan, kita butuhkan. Ini loh, hasil studi yang mengatakan bahwasanya tempe yang over fermented itu justru sangat bermanfaat. Nah ini yang harus kita kerjakan. Nah itu yang di dalam dossier kita itu kita sudah sampaikan bahwasanya peran dari lembaga-lembaga ini penting. Pak Wali, Pak Tino tadi sudah menyampaikan kita kekuatannya bukan hanya di satu sisi saja, begitu, tapi heksaheliknya jalan, pemerintahnya jalan, akademisinya jalan, pengusahanya jalan, lembaga keuangannya jalan, medianya jalan dan sebagainya, semua jalan. Kalau ini bisa jalan, tentu saja begitu kita berharap ini bisa terjadi. Jadi bukan satu hal yang mustahil menurut saya. Menurut kami, karena memang sudah ada kok. Tinggal bagaimana kita menatanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mencoba begitu ya, membuat semacam matrik apa sih yang seharusnya kita kerjakan berkaitan dengan dossier itu. Jadi apa yang saya coba paparkan di sini adalah substansi di dalam proposal itu. Nah, substansi di dalam proposal itu yang nanti pasti yang mereka akan mengakses berdasarkan itu. Jadi asesmennya berdasarkan apa yang disampaikan di dalam proposal. Nah, kami menyampaikan ini adalah berdasarkan substansi itu. Kemudian nanti action plan-nya apa? Nanti mungkin Bu Sekda ataupun Pak Tino bisa merumuskan dalam kebijakan yang lebih konkret begitu ya. Apa yang harus kita kerjakan dalam masa-masa ini. Jadi dalam jangka pendek apa, dalam jangka panjang apa, itu yang harus kita kerjakan. Jadi dalam jangka panjang, misalkan tadi Pak Budi sudah matur, ini ada pengembangan kawasan Cingkong begitu, yang menggunakan dana DAK dengan kisaran 5 miliar. Itu kita masukkan begitu.
Nah, dalam jangka pendek apa sih yang harus kita kerjakan? Saya hanya ingin memberikan contoh saja, begitu ya, tidak harus semua. Misalnya yang berkaitan dengan sejarah kuliner, kemudian gastronomi dari sudut pandang sejarah dan ekonomi, gitu ya. Jadi di dalam dossier ini, gitu ya, kita melihat bahwasanya gastronomi dari sudut pandang sejarah ini perlu kita tampilkan. Kemudian dari sudut pandang budaya, Salatiga sebagai tempat akulturasi, gitu ya, tempat orang-orang di mana dari berbagai macam ras datang ke Salatiga. Dari Papua ada, dari NTT ada, dari Kalimantan ada, Sumatera ada, dan lain sebagainya. Mereka datang pasti dengan kekayaan kulinernya, bukan ya? Jadi semua datang dengan kekayaan kuliner dan cita rasa dan lidahnya masing-masing. Begitu. Nah ini ketika masuk ke dalam satu wilayah ya yang sama, begitu ya, tentu saja ada proses di situ. Bagaimana orang Salatiga bisa menerima makanan Manado, orang Manado bisa menerima makanan kota Salatiga, dan ini menjadi sesuatu yang menurut kami begitu ya adalah kekayaan kuliner yang luar biasa. Proses akulturasi pasti terjadi di situ. Tadi Pak Dino, Pak Wali sudah matur, gudeg itu dari Jogja, manis. Tapi sampai di Salatiga gitu ya. Mungkin nggak terlalu manis karena lidah orang Salatiga lain. Rica itu dari Manado, pedes serak karuan, begitu kan? Sampai Salatiga pasti harus dilongi Lombok ya, Pak. Artinya ini ada proses akulturasi di mana orang itu nanti pasti akan sampai pada tiap adaptasi saling menerima satu dengan yang lain. Ketika ini sudah menerima, ini proses akulturasi sudah jalan. Sederhana saja seperti itu. Nah, kaitan dengan itu bagaimana kita bisa menunjukkan bahwasanya itu ada? Yang pertama sebenarnya beritanya kan, konfirmasinya begitu. Dari mana? Oh, paling tidak kita punya sumber informasi yang terkait dengan itu tidak. Nah, ketika kita sudah punya itu begitu ya, oke, berarti kita bisa kerjakan yang lain. Nah, saya melihat di situ begitu ya, misalnya sederhana action plan yang berkaitan dengan video profile Kota Salatiga yang menunjukkan oh ini loh Salatiga dengan kekayaan kulinernya dari Serat Centini dan lain sebagainya sampai kepada impact-nya begitu. Salatiga sebagai kota toleran dan lain sebagainya, ada tidak hal yang menunjukkan seperti itu. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang menilai bukan kita ini lagi, ya, yang menilai tim dari UNESCO sana. Mereka butuh apa sih yang bisa ditunjukkan dari itu. Nah, tim gastronomi, tim dossier sudah menyiapkan web, tapi Salatiga juga punya web. Nah, paling tidak begitu ya, dari apa yang dikerjakan oleh tim dossier maupun Salatiga ini, ada nggak muatan-muatan yang terkait dengan itu? Dalam tahapan awal kami melihat informasi menjadi sangat penting. Informasi menjadi sangat penting. Nah, kemudian medianya apa? Ini yang harus kita catat betul, medianya apa? Yang paling gampang sekarang adalah media sosial, web, dan lain sebagainya. Nah, bangunan itu sudah kita punya tidak? Nah, ini pertanyaannya. Kalau belum, oke, dalam waktu singkat ini bagaimana kita membangun itu? Itu tahapan yang pertama. Jadi ada banyak hal begitu yang harus kita sampaikan, yang harus kita eksplorasi, gitu. Termasuk di dalamnya nanti berkaitan dengan visi misi dan lain sebagainya, begitu. Kemudian keterkaitannya dengan gastronomi, ya secara implisit, eksplisit belum ada, implisit sudah ada. Nah, apakah nanti perlu dieksplisitkan? Ya, itu nanti kebijakan dari pemerintah Kota Salatiga. Karena ini menjadi bagian penting juga. Kenapa? Karena Kota Salatiga salah satu usaha yang bisa digenjot adalah usaha yang terkait dengan kuliner. Kalau ini jadi begitu tadi Pak Wali sudah mengatakan UKM-nya jalan. Nah, kalau UKM-nya jalan berarti industri yang berkaitan dengan ini, usaha-usaha yang terkait dengan ini apakah di sektor perdagangan maupun di sektor industri genjot begitu. Nah, ini yang perlu kita paparkan dalam apa? Dalam visi dan misi. Ya, kemudian next Mas, ya. Naik Mas, ya. Nah, kemudian contoh lain yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pendukung itu, baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lain sebagainya, expose-nya bagaimana? Yang sudah dilakukan kita sampaikan, yang akan dilakukan juga kita susun kegiatannya, programnya. Termasuk di dalamnya adalah yang berkaitan dengan kurikulum, tadi sudah bolak-balik disampaikan oleh Pak Dino, juga disampaikan oleh Pak Wali, begitu ya. Berkaitan dengan kurikulum ini. Kurikulum jelas butuh bintang. Artinya nanti sekolah-sekolah ini begitu ketika
merumuskan ini ke dalam kurikulum ini gimana begitu. Tidak hanya sekedar surat edaran ada kurikulum, tetapi sekolah kan justru butuh ini ya. Ini implementasinya seperti apa? Jangan sampai kebingungan. Wes pokoknya ono kurikulum gastronomi kan tidak bisa seperti itu. Apalagi ini dari SD, SMP paling tidak. Artinya pengembangan kurikulum itu pasti harus terstruktur gitu. Jadi jangan sampai antara anak SD dengan anak SMP materinya sama begitu kan, tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada langkah konkret dari pemerintah kota untuk sosialisasi ini juga untuk mewujudkan ini. Bagaimana nih kurikulumnya begitu. Pak, jadi sehingga SD, SMP begitu ya. Materi muatan yang berkaitan dengan gastronomi ini jelas. Sistematikanya, hierarkinya begitu ya. Jadi dari yang paling mudah sampai yang paling sulit dan lain sebagainya supaya ini bisa ditanamkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak ini tidak kehilangan jati diri Kota Salatiga. Penting ini. Pekalongan punya kurikulum Kota Batik. Tujuannya apa ya? Supaya anak-anak di sana juga aware betul. Oh iya ini Pekalongan Kota Batik. Kita sekarang sudah mencanangkan diri sebagai kota gastronomi. Anak-anak sekarang, ya kita genjot betul supaya mereka paham begitu. Ketika mereka keluar dari Salatiga, mereka bisa berani begitu ya mengintroduce Salatiga sebagai kota gastronomi. Kalau kamu pengen masalah wisata kuliner, datang saja ke Salatiga deh. Nah kayak gitu kan perlu penguatan. Penguatannya kita sudah bagus, Pak Wali sudah memberikan surat edaran begitu. SD, SMP dikenalkan mulai. Nah sekarang bagaimana teknisnya? Nanti Bu Yuni ya, nah, Bu Yuni sudah mulai begitu menyusun gambaran kegiatan. Kira-kira tahapannya apa yang harus kita kerjakan itu. Jadi ini penting sekali menurut kami karena memang menjadi bagian yang terintegrasi karena nanti implikasinya bukan hanya sekarang, ke depannya begitu generasi kita yang sekarang ini ya aware betul terhadap kasana kuliner Salatiga. Jadi jangan sampai tumpang koyor, enting gepuk, kemudian gudeg dan lain sebagainya ditinggalkan oleh mereka begitu. Ya, mereka jadi hanya kenal makanan-makanan ya, siap saji begitu ya. Wah, jangan. Bagaimana mereka juga kenal, kemudian menikmati dan bisa mengintroduce itu ketika mereka keluar. Ini menurut kami menjadi bagian yang sangat strategis. Nah, Dinas Pendidikan ini ya implementasi surat edaran ini seperti apa? Saya kira perlu segera ditindaklanjuti supaya mereka teman-teman yang di sekolah juga punya arah begitu bagaimana mengembangkan surat edaran ini. Next Mas Dian ke atas. Ya. Kemudian yang lain-lain begitu ya berkaitan dengan bagaimana peran tadi ya lembaga pendidikan, lembaga keuangan dan lain sebagainya. Saya coba paparkan di situ dalam bentuk action plan-nya yang real itu seperti apa. Sekarang kita butuh itu. Ya, jadi di proposal sudah ada, sekarang what's next to do. Itu yang menurut kami harus segera dikerjakan. Gitu ya. Jadi jangan sampai ini hanya gaung saja, tetapi orang lain tidak memahami. Ya, jadi jangan sampai gastronomi itu hanya dikenali kita yang di sini. Orang-orang Salatiga nggak ngerti gastronomi. Jangan-jangan gastronomi itu kaitannya dengan Libra, Aquarius begitu ya Pak. Scorpion enggak gitu. Ini yang menurut kami perlu sosialisasi betul. Bagaimana kita menggaungkan ini begitu. Sederhana sebetulnya, tapi ternyata kok banyak orang yang nggak ngerti tentang gastronomi. Kalau kuliner mungkin tahu ya. Tapi gastronomi itu sendiri bagaimana ini caranya? Nah, saya kira ini dalam crash programnya begitu ya. Yang pertama mengenalkan itu begitu ya. Caranya bagaimana itu yang harus kita buat begitu. Ya, apakah melalui medsos dan lain sebagainya? Ya sederhana lah supaya orang-orang itu bisa teman-teman itu bisa ngerti yang dimaksud gastronomi. Kalau sudah ngerti kemudian bagaimana secara masif begitu ya. Orang-orang Salatiga itu mulai mengenalkan gitu. Ya, kami memberikan contoh misalnya kalau yang punya Instagram gitu. Punya Instagram lagi makan koyor, dipotret koyornya, temang koyornya. Ya kan? Kemudian orang lain bilang ini loh, berikan caption hanya ada di Salatiga. Yang lain bisa tahu. Artinya hal yang sederhana yang semacam ini di awal kita butuh semacam mensosialisasikan ini supaya orang-orang di Salatiga itu terutama generasi mudanya betul-betul ngerti, karena yang ngerti media sosial itu kan anak-anak muda ini.
Ya kayak mohon maaf saya tidak terlalu aware dengan Instagram gitu. TikTok apalagi. Wah, anak saya itu setiap hari gawanya TikTok aja begitu kan. Artinya ini menjadi kekuatan gitu. Kalau kita bisa kerjakan dengan betul ya, sehingga orang TikTokan itu tidak sekedar nari-nari dan lain sebagainya, tapi ini bisa dikira TikTokan. Nah, hal yang semacam ini yang menurut kami begitu ya, harus kita kerjakan secepatnya. Ya, dalam masa sampai dengan bulan November ini kita buat crash program dulu begitu. Yang jangka panjang tadi seperti yang disampaikan Pak Budi berkaitan dengan dana dak dan sebagainya, enggak apa-apa. Tapi kita informasikan bahwasanya memang sudah ada gambaran program kegiatan yang akan kita kerjakan. Ya, jadi kekuatan media sosial, web dan lain sebagainya perlu kita kerjakan. Saya kira ini pengantar dari saya, nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Matur nuwun Pak Sis. Terima kasih Pak Rio, tim dosir yang juga sudah tadi menyampaikan action plan setidaknya dalam masa sampai November supaya kita betul-betul bisa mengkonfirmasi semua yang kita tulis dan kita kirimkan. Baik Bapak Ibu, kira-kira masih ada 35 menit untuk kita. Yang pertama dari Dinas Pendidikan, monggo Bu Yuni bisa menyampaikan berbagai hal yang sudah dikerjakan dan akan dimantapkan. Monggo Bu. Terima kasih moderator. Yang terhormat Bapak Wali Kota Salatiga, yang kami hormati Bu Sekda, Bu Asisten, Bapak Pimpinan OPD, serta Bapak Ibu yang hadir di sini, serta yang kami banggakan tim dosier ini dari Semset, serta Bapak Ibu yang hadir secara virtual. Ini mungkin langsung saja, ini Bapak perlu kami laporkan bahwa sebagai tindak lanjut dari Kota Salatiga sebagai kota gastronomi ini hari Selasa yang lalu ini kami sudah sosialisasi kepada satuan pendidikan baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK ini dengan narasumber Pak Tino ya. Ini terkait untuk memantapkan gastronomi ini akan masuk pada muatan lokal mana di bidang pendidikan. Nah, saat itu kami sudah minta masukan kepada sekolah-sekolah. Ya. Yang pertama bahwa prinsipnya kami di Satuan Pendidikan mendukung sekali terkait dengan Salatiga sebagai kota gastronomi ini. Nah, implementasinya di dalam muatan atau kurikulum pendidikan ini yang pertama. Untuk jenjang SD, ya, rencana kami masukkan di dalam pelajaran seni budaya dan keterampilan. Ya, ini untuk yang SD, kemudian yang SMP ini di Mapel Prakarya, kemudian yang SMA di kewirausahaan, kemudian yang SMK kebetulan juga ada tata boga juga, ya, sehingga ini atau juga masuk di dalam mapel-mapel yang relevan. Nah, hanya teknis nanti implementasinya ini memang setelah rapat kemarin ini sebenarnya tugas kami ini akan mengumpulkan teman-teman dari MGMP Prakarya, kemudian juga dari kepala sekolah atau guru yang dari satuan sekolah dasar, kemudian juga dari SMK ya, meskipun SMK SMA SMK ini kan kewenangan ada di provinsi. Namun kemarin sudah kami koordinasikan dengan Capdin wilayah 5 ya. Kami sudah mohon izin ya dengan mengundang teman-teman dari SMA SMK, prinsipnya mereka setuju ya, nanti akan kami masukkan di sini. Hanya nanti ini rencana tindak lanjutnya ini Pak Wali kami akan membuat perwali. Ya, kalau perwali kan tidak lama nuwun sewu ya, karena ini hampir sama dengan implementasi pendidikan anti korupsi yang saat itu dari KPK harus dimasukkan di dalam mapel itu sudah kami buatkan perwalinya ya dengan Perwali 32 tahun 2019. Di situ kami sisipkan di dalam mapel PPKN. Nah, nanti ini juga hampir sama. Kalau di muatan lokal ini memang kemarin agak keberatan karena terkait dengan jam mengajar, Pak.
jam mengajar kaitannya nanti dengan tunjangan profesi. Nah, ini kan agak-agak terlalu ribet, sehingga kemarin kita sepakat nanti kita masukkan di dalam mapel prakarya, mapel yang relevan ya, ataupun juga bisa nanti di dalam mapel relevan ini terkait literasinya. Mungkin ada teks terkait dengan gastronomi. Nah, bagaimana nanti pengembangan, nah ini nanti bisa masuk di dalam mapel itu. Sehingga kami yang nanti mohon masukan dari tim dosir, ya, tadi materi apa, indikator-indikator apa yang nanti harus kami masukkan di seni budaya keterampilan untuk SD, yang SMP kan tadi Pak Priyo menyampaikan nanti jangan sama Bu. Nah, kami nanti nyuwun itu sehingga nanti ini yang akan kami koordinasikan dengan teman-teman MGMP dalam rangka nanti untuk ini ya indikator pencapaian kompetensi bagi para siswa. Nah, harapannya memang dengan gastronomi ini masuk di mapel ya, ini kan bisa menjadi pembiasaan bagi para peserta didik. Artinya anak-anak kita itu tahu kuliner Salatiga seperti apa, ya, cara prosesnya seperti apa. Dia tidak hanya makan saja, tapi dari proses tadi ini mereka tahu, ya, baik itu dari jenjang SD sampai jenjang SMA, SMK. Kemudian juga rencana kami karena ini memang belum boleh tatap muka, Pak, ya, sehingga anak-anak kan belum datang ke sekolah, ya. Ketika nanti PTM terbatas, ini kan tidak ada waktu istirahat. Nah, nanti kita sarankan ketika membawa bekal itu ya bekal olahan lokal, maksudnya seperti itu. Sehingga ini juga perlu ada kerjasama, ya, sinergi antara orang tua juga dengan sekolah. Ketika nanti memberikan bekal ke putra-putrinya, nanti ya bekal-bekal yang terkait dengan kuliner-kuliner Salatiga. Kemudian ketika nanti sudah PTM dan kantin boleh dibuka, nah ini juga yang disajikan di kantin ini juga termasuk ini makanan-makanan khas yang Salatiga, ya, sehingga harapannya ini menjadi pembiasaan bagi peserta didik dan itu anak-anak sudah tahu oh gastronomi ini seperti ini, ya. Memang tadi disampaikan Pak Tino nanti dengan sekolah itu ya tadi ilmu bintang-bintang, ya. Tapi dengan nanti dia paham oh kayak tempe tadi, tempe diolah bisa jadi tumpang koyor, ketela, tidak hanya D9 saja, tapi bisa jadi apa Pak Tine, rondo royal nih Bapak nih. Kan jadi tape rondo royal kan seperti itu. Nah, ini proses ini yang nanti harus dipahamkan ke para peserta didik kita. Sehingga dalam waktu dekat nanti akan kami siapkan perwali, namun kami minta dari Pak Priyo nanti apa saja sih yang harus kami masukkan ya indikator-indikator sebagai bahan ajar nanti di dalam RPP ya, sehingga RPP-nya itu jelas ya. SMP nanti menyampaikan seperti ini, SD seperti ini ya, SMA seperti ini. Nah, ini nanti kami bisa diskusi lagi secara teknis nanti dengan Pak Priyo dan teman-teman. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni sudah bergerak cepat gitu ya untuk menyusun ini sehingga kolaborasi nanti dengan Pak Priyo dan rekan-rekan untuk memantapkan di Perwali. Nggih. Monggo Pak Pri langsung saja Pak biar nanti langsung bisa cepat. Monggo Pak Pri. Ya, jawab yang dari Bu Yuni tadi, indikator-indikatornya. Terima kasih Bu Yuni. Saya kira ini langkah yang cepat ya. Intinya kalau misalnya apa kami dibutuhkan untuk diskusi, kami siap begitu ya. Jadi supaya sekali lagi apa yang disampaikan di materi muatan yang akan diberikan di sekolah dalam setiap jenjangnya itu memang betul-betul terstruktur ya. Jadi kami siap Bu, nanti kami coba siapkan bahannya, kemudian kita diskusi berkaitan dengan itu terkait dengan muatannya begitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan ini mungkin menjadi mata pelajaran tersendiri tidak, tapi integrasi dengan mata pelajaran yang sudah ada sehingga materi-materi yang bisa kita sajikan di level SD, SMP maupun SMA begitu, terutama SD dan SMP ya.
Kalau SMK mungkin karena sudah ada tata boga begitu ya, bisa diintegrasikan lebih cepat. Tapi yang SD dan SMP mungkin yang perlu kita, apakah mulai dari introduce-nya dulu, pengenalan begitu ya tentang kuliner Salatiga dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba rangkai begitu sehingga menjadi satu gambaran mata pelajaran yang menarik tentu saja. Jangan sampai hanya orang terjebak hanya ngapal-ngapalkan saja begitu ya, sistem karena anak-anak kebanyakan begitu ya, jadi pelajaran itu dianggap diawal-awalkan, tapi dalam konteks kita gastronomi, bagaimana membuat ini menjadi mereka mengenal, kemudian mencintai, dan kemudian menawarkan kepada dunia luar itu bisa menjadi terwujud. Itu saja Bu, nanti kami siap untuk untuk diajak diskusi berkaitan dengan pengembangan materi muatan itu. Nah, berkaitan dengan itu Bu, artinya berita-berita yang berkaitan dengan tadi ya, misalkan ada pertemuan dan lain sebagainya, kami berharap masukkan di Humas begitu. Masukkan di dalam di webnya Kota Salatiga. Supaya kita gerengnya ada begitu. Bahwasanya dalam rangka untuk mewujudkan ini kita sudah memulai langkah-langkah strategi. Jadi pertemuan apapun yang ada kaitannya dengan gastronomi ya, sekali lagi karena ini ya kita tahapan dalam konfirmasi begitu. Saya mohon apapun termasuk kegiatan pada pagi hari ini begitu, siang hari ini kita masukkan di dalam web supaya yang di luar sana terutama yang mengakses melihat bahwasanya kita memang punya etikat untuk mewujudkan ini ya. Jadi kalau Pak Tino, Bu Yuni sudah ketemu dengan guru-guru SD dalam rangka implementasi dari kurikulum begitu ya. Saya berharap begitu masukkan kegiatan itu begitu ya, supaya orang bisa paham bahwasanya kita serius ya, tidak sekedar proposal yang masuk selesai. Kita serius betul. Terima kasih Pak Prio. Nih, payung bersambut makin sip ya. Untuk selanjutnya kami aturkan Pak Kadiskom Info, nanti dilengkapi Pak Kabak Prokompi Pak, sehingga tadi memperkuat bagaimana profil Salatiga yang mendunia ini terus dibaca. Monggo Pak Ras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Bu Sekda, Asisten dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta teman-teman tamu undangan yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Tentu cukup menarik apa yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, baik itu Pak Tino maupun Pak Wali dan dari UKSW. Kami memang dari awal sudah mengikuti kegiatan-kegiatan ini, jadi tahu perkembangan terkait dengan gastronomi. Kita ulangi terkait dengan gastronomi dan kuliner. Kalau gastronomi itu kan terkait dengan hubungan antara makanan dan budaya. Tetapi kalau kuliner itu bagaimana proses makanan itu dibuat sampai bagaimana estetikanya. Tentu ini hal yang terkait langsung dengan apa yang sudah disampaikan tadi terkait kuliner gastronomi. Ini yang paling kita kesulitan, artinya kalau di Pekalongan hanya fokus di batik, kemudian di Ambon juga terkait dengan musik. Tetapi kalau di Salatiga itu terkait dengan kuliner yang berbagai macam, tadi yang sudah disebutkan, baik itu terkait dengan kuliner makanan atau yang lainnya. Nah, ini kan kita harus bagaimana bisa mengintegrasikan dari berbagai jenis makanan itu bisa menjadi hal yang menjadi budaya kita tadi, gastronomi. Misalnya seperti getuk atau ketela. Nah, bagaimana kita ini kan sementara ketela itu kan hanya disajikan pada saat ada tamu dan lain-lain. Nah, bagaimana kita bisa membudayakan kepada masyarakat agar semua itu mengenal, atau mungkin kayak empek-empek Palembang. Itu kalau empek-empek Palembang kan pagi itu sebagai sarapan pagi. Nah, ini bagaimana kalau ketela ini menjadi sarapan pagi bagi kita. Jadi masyarakat itu sudah membudayakan untuk bisa makan pagi itu pakai ketela. Itu kan sesuatu yang memang harus perjuangan. Karena sementara ini memang kita harus baru memahami pada tahap gastronomi. Belum sampai action di lapangan.
action di lapangan itu kan sudah ada potensi. Nah, bagaimana kita mengembangkan ini? Nah, tentunya ini kami tentu sebagai orang di Bapeda maupun orang di Kominfo tentu harus melihat target capaiannya. Targetnya apa sih untuk 5 tahun ke depan? Kita tidak perlu menunggu sampai bulan November untuk dinobatkan sebagai kota gastronomi, tetapi kita sudah sustainable, berkelanjutan. Bagaimana capaian kerjanya, tingkat capaian sehingga nanti target terpenuhi, capaiannya juga terpenuhi. Nah, tentunya ini sudah mungkin 5 tahun ke depan kita sudah membuat yang namanya target-target capaian yang bisa diukur. Karena kalau tidak bisa diukur, tentunya kita kesulitan. Tadi kan sudah ada hexahelix. Itu bagaimana kalau dari segi media selama 5 tahun untuk bisa membudayakan makanan kita kuliner ini kepada masyarakat itu bagaimana? Tidak hanya di masyarakat, tetapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Tentunya ini ada target-target media massa yang akan dicapai. Kemudian pemerintah juga demikian. Ada 6 itu perlu kita buatkan target capaiannya. Sehingga nanti kami sebagai orang Bapeda akan melihat bagaimana input, output, outcome, benefit dan hasilnya, impact dan benefitnya gitu. Sehingga ini memang perlu kita susun, mungkin bisa saja ini membuat dokumen induk, rencana induk terkait gastronomi, khusus gastronomi. Sehingga gitu kita bisa terlihat di situ indikatornya, dari indikator nanti bisa diukur, oh ini tingkat capaian saya sudah sejauh begini, kemudian untuk 3 tahun ke depan itu sudah seperti ini, sehingga ini anggaran-anggaran yang dialokasikan itu mudah. Kalau ini kan kita belum, oh buat museum, nah museum nanti apa? Input outputnya, keluarannya apa, kan begitu. Kita pasti Bapeda seperti itu, akan bertanya seperti itu. Karena nanti bagaimana anggaran itu agar efisien dan efektif. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir tentang rencana induk gastronomi. Ini dari nanti Pak Dino akan pemikiran ke depan ini supaya nanti bisa kolaborasi dengan Bapeda. Ini dilengkapi dulu Pak, kopi Pak. Kaitannya dengan tadi untuk digitalisasi tapi juga memberikan di web profil gastronomi Salatiga. Monggo Pak. Matur nuwun, yang kami hormati Pak Wali, Bapak-Bapak Ibu yang berbahagia. Ada beberapa hal yang kami akan sampaikan. Kalau tadi di depan Pak dari Kominfo terkait dengan perencanaan jangka panjang ya, kami yang praktis saja. Jadi pada saat ini kita masuk ke penilaian ya. Kemudian kita tahap penilaian itu waktunya sampai November ya. Nah, artinya praktis 3 bulan. Agustus, September, Oktober, November. 3 bulan. Artinya dalam 3 bulan ini kita harus mendukung branding sedemikian rupa sehingga Salatiga gastronomi bisa kelihatan. Kami akan mendukung itu. Kemarin saya sudah matur Pak Wali untuk berusaha membranding Salatiga gastronomi ini. Namun demikian saya matur Pak Wali non sewu ini ada kendala PPKM ini saya belum bisa untuk sebebas. Kalau misalkan sebagai contoh, kalau misalkan hari Jumat kita goes, mungkin nanti Pak Wali mampir di suatu tempat tertentu, dan nanti kita bisa membuatkan semacam video klip bahwa pemerintah Kota Salatiga itu mendukung makanan-makanan wilayah daerah yang tadi sampaikan Pak Tino, mungkin mampir di Kecok dan sebagainya D9 atau harapannya demikian. Jadi kalau misalkan dalam harapan kami semuanya lewat tupoksi masing-masing bisa mendukung dalam 3 bulan ini, terutama 3 bulan ini ya, waktu penilaian itu kan lewat medsos. Nah, kami punya medsos, ada Facebook, ada IG dan sebagainya, nanti akan kami
upload di sana. Namun demikian sekali lagi tupoksi kami sebenarnya terbatas pada Prokompim, protokol dan komunikasi pimpinan, kegiatan pimpinan sebetulnya semacam itu. Yang lain-lain kalau misalnya bisa silakan nanti di-upload di medsos masing-masing. Terutama kalau harapan kami ya di Kominfo, kalau misalnya ada secara umum disampaikan di sana. Kemudian ini pemanfaatan web Pemkot. Ini penilaian untuk kegiatan-kegiatan Pemkot itu biasanya di web Pemkot ya, betul ya Pak, teman-teman itu ya. Nah, ini untuk dicek kembali, dimaksimalkan kegiatan-kegiatan yang tadi diharapkan promosi-promosi. Nah, itu yang diucapkan itu di-push lagi, dipuaskan lagi. Kami akan bantu kaitan dengan klip-klip kaitan dengan pengembangan ini kalau misalkan memungkinkan. Sekali lagi situasionalnya harapan kami bisa kita laksanakan di 3 bulan terakhir ini, dan mungkin nanti rencana ke depan kalau misalkan ada beberapa hal yang perlu di-share ke medsos, biasanya kami punya WA grup pimpinan, kami share ke sana. Nanti bisa di-share tindak lanjut oleh OPD yang lain, dan Pak Wali juga bisa memantau di WA grup kita. Kita memanfaatkan yang ada saja. Itu kira-kira dugaan kami terkait dengan pengembangan gastronomi di Salatiga. Matur nuwun. Terima kasih Pak Kabag Prokompim tadi sudah akan tidak lanjut detailnya tentang bagaimana membranding ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu masih ada banyak ya, tetapi saya kira ini bukan hal yang satu-satunya acara ini, tapi terus akan digulirkan nanti Pak Dino dan Bapak Ibu saudara, sehingga terus kita bergerak, terus berlaku, dievaluasi, lakukan lagi terus sehingga menjadi semakin bagus. Namun demikian sebelum kita tutup acara ini, mungkin dari Bu Sekda ada sedikit poin-poin penting untuk kita semuanya sehingga bisa memperkuat. Monggo Bu Sekda, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Salatiga, Bapak Ibu semuanya, dari doser dan lain-lainnya yang tidak kami sebut satu persatu. Baiklah, untuk menutup acara ini, kami akan memberikan statement sedikit saja kaitannya dengan ke depan Salatiga menuju kota gastronomi. Lebih utamanya kami selaku Sekda menekankan kepada OPD semuanya yang terkait tentunya seperti Dignas, ya, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Dinas Kominfo, dan semuanya. Kami harapkan betul-betul maksimal bagaimana mendukung Salatiga menuju kota gastronomi ini bisa dimaksimalkan dalam mengsengkuyung kaitannya kegiatan ini. Jadi seperti apa yang telah disampaikan Bu Yuni tadi, mari kita wujudkan bersama dan kita saling pantau bagaimana bisa mewujudkan kota Salatiga gastronomi ini. Tentunya tanpa memaksimalkan OPD-OPD masing-masing sesuai dengan tupoksinya, kita tidak akan terwujud secara maksimal. Kita tidak hanya butuh nama mendunia, tetapi kenyataannya segi ekonomi bagi masyarakat kota Salatiga dan membudaya, bagaimana ini seperti kita dalam sehari-harian, seperti rapat seperti ini, kami harapkan semuanya berasal dari industri kota Salatiga, tentunya itu yang penting utama. Dan terutama di sekolah-sekolah. Jadi yang seperti kantin-kantin, itu jangan sampai di dalam menjual kepada anak-anak pakai industri pabrikan. Harus punya industrinya UKM di kota Salatiga. Demikian juga dalam sehari-harian tadi sudah salah satu disampaikan dari Kominfo, kaitannya seperti telo paling tidak menjadi utamanya sarapan pagi bagi seluruh masyarakat kota Salatiga. Hal ini seperti kita alami waktu sebelum pandemi kita mengadakan studi banding di Palembang itu. Tiap hari itu empek-empek semuanya makan. Nah itu seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu, karena saya habis ini dengan beliaunya Bapak Wali Kota, sudah ditunggu rapat yang lain, ini sudah ditunggu, jadi mohon maaf kami tidak bisa secara mendetail, tentunya Bapak Ibu sudah perso semuanya. Dan terima kasih kepada doser dari UKSW, Semset yang luar biasa, semoga saja ke depan tetap menjalin kerjasama yang
bagaimana Kota Salatiga betul-betul sampai tahun 2030 ke sana lagi betul-betul masyarakat yang aman, damai, tentunya dari segi ekonomi betul-betul mendukung bagaimana Kota Salatiga ini menjadi kota yang betul-betul tentram, nyaman, segalanya baik dari segi agama, ekonomi, dan masyarakat betul-betul nyaman di Kota Salatiga, ini betul-betul bisa mendunia. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sekda, menekankan kembali bahwa kita betul-betul ini sudah berkomitmen. Ya, salah satunya Bapak Wali Kota, Bu Sekda juga sudah dawuh dan sudah diterbitkan surat edaran Wali Kota tentang gerakan memberi produk UMKM Salatiga termasuk kuliner. Sehingga tadi seperti dikatakan Bu Sekda, kegiatan-kegiatan kita menggunakan produk kuliner Salatiga. Itu salah satu kebijakan penting yang sudah dilakukan, terbit di tanggal 30 Juli yang lalu. Monggo kita sukseskan bersama sehingga Salatiga sebagai City of Gastronomy UCCN itu membawa berkah, manfaat, dan kesejahteraan lebih besar bagi seluruh warga Kota Salatiga. Demikian Bapak Wali Kota akan memberikan closing statement untuk kita semuanya. Monggo Bapak. Sebelum kita akhiri, saya ingin menambahkan sedikit saja. Jadi berkaitan dengan keinginan pemerintah Kota Salatiga ke depan bahwa di perubahan ini kita membuat semacam GBHN sampai 2030, Pak G. Kerjasama dengan Makples Pak Hermawan Kertajaya. Nah, tolong nanti di GBHN itu masuk juga di gastronomi. Jadi tadi seperti tadi saya sampaikan bahwa siapapun nanti yang menjadi wali kota ke depan sampai 2030 ini terus nyantol terus gastronomi ini. Terus kemudian berkaitan dengan anggaran mungkin untuk dinas Budpar atau dinas pendidikan, monggo untuk bisa diberikan anggaran Bu Sekda untuk dikawal. Pak Tino udah masukkan nanti biar bisa dikawal Bu Sekda dan tim anggaran yang lain. Saya kira nganten di perubahan sudah disantol baik yang Makples untuk membuat semacam GBHN, kemudian maupun rencana induk Budpar gastronomi. Saya kira nganten, matur nuwun. Terima kasih Bapak Wali Kota, closing statement beliau bahwa langsung nih di APBD perubahan sudah nyusun ini masuk di semacam haluannya daerah untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih Bapak Wali Kota, Ibu Sekda, Bapak Ibu yang kami hormati, namanya juga Pak Valentino beserta jajarannya, dan Bapak Ibu sudah semua yang sudah bergabung secara online dari berbagai tempat masing-masing untuk mensukseskan Salatiga sebagai kota gastronomi dunia bagi kesejahteraan masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya khususnya dalam memandu kegiatan ini. Kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Pak Heri, Pak Heri, waktu mau lebih mau main,